Nama saya Engkus Ruswana. Saya lahir di Bandung, kelahiran tanggal 18 bulan 8 tahun 1955. Jadi usia udah cukup senior. Di organisasi saya sebagai Ketua Umum Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Budi Hidayah. Nah, di tingkat nasional juga saya menjabat sebagai Ketua Presidium 1 Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau disingkat MLKI. Keseharian saya karena di kerjaan formal saya udah tidak aktif ya. Jadi saya full sekarang itu kegiatan untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan saya untuk hak-hak penghayat kepercayaan. Jadi cukup di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah ya. Nah, jadi penghayat kepercayaan itu pada dasarnya adalah penganut agama leluhur. Jadi kita tidak ingin lebih tinggi atau lebih dilayani, tidak, kita ingin setara gitu ya. Karena kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia, sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi harapannya setara gitu. Jadi berbagai peraturan, berbagai kebijakan, perundang-undangan harus memperlakukan penganut kepercayaan itu sama dengan penganut agama lain. Itu yang ya jadi pengalaman saya gitu, kenapa apa yang kita perjuangkan ada perkembangan baik dan itu tidak cepat kan, artinya perlu waktu ya. Itu karena merubah stigma gitu. Nah, jadi begitu stigmanya udah berubah, pemahamannya berubah, baru kan nerima, akhirnya ada simpati itu. Itu yang pengalaman saya. Kerukunan mungkin terjadi kalau kita banyak pertemuan, banyak komunikasi. Ucapan salam dari pejabat biasanya kan Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kan masih yang enam agama. Yang penghayat kan belum. Nah, kita juga mencari peluang supaya kata rahayu, salam nasional untuk penghayat kan rahayu. Nah, ucapan salam rahayu juga supaya dipakai oleh pejabat-pejabat. Ya, waktu dekat ini soal rancangan Perpres tentang forum kerukunan. Nah, saya ingin ini juga berhasil gitu. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan gitu, tentang kesetaraan maupun hak-hak itu, ini berhasil setelah didukung teman-teman kan, didukung lintas agama, lintas komunitas gitu. Nah, dan itu terjadi karena adanya pemahaman. Nah, oleh karena itu saya juga membimbing gitu ya ke generasi muda itu supaya yuk kita berjejaring dengan ini. Makanya saya juga karena banyak kenalan tadi di jejaring, akhirnya begitu jejaring ingin mengembangkan, mengaktifkan generasi mudanya, ya kita juga dorong supaya teman anak-anak taruna generasi muda ini ikut terlibat di dalam forum-forum itu. Kita tuh masih peduli dan kita tuh masih justru kita tuh ingin keberagaman, apalagi salah satunya dalam bidang keyakinan tuh ya diakui sama pemerintah, sama masyarakat, dan terutama stigma-stigma yang mungkin kurang baik di masyarakat tuh ya mau tidak mau ya kita berusaha untuk memperbaiki itu mungkin. Jadi banyak banget perjuangan-perjuangan beliau yang beliau lakukan ya terutama untuk kita, dalam salah satunya dalam bidang pendidikan, dalam bidang administrasi negara, dan sekarang pun kan mulai sama pemerintah tuh KTP dan lain sebagainya tuh ya udah mulai ada titik pencerahan gitu Kak mungkin. Jadi perjuangannya tuh sangat luar biasa dan saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi sih Kak. Kalau Bapak itu sosoknya yang pertama itu tegar. Perjalanan hidup Angkus dari sejak awal berorganisasi lah kurang lebih seperti itu ya sampai saat ini gitu ya. Intinya kalau sosok Bapak itu sosok yang saya bilang hebat lah. Sosok Bapak itu bisa sebut sebenarnya sosok pahlawan juga.